Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kabar kalian hari ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kesehatan, juga dijauhkan dengan wabah. Ini merupakan pertemuan ketiga untuk mata pelajaran mesin listrik pembangkit. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas pemutus tenaga PMT, atau yang biasa kita sebut juga dengan switchgear, sebagai penghubung dan pemutus untuk tegangan tinggi. Bagaimana mekanismenya, konstruksinya, juga bagaimana cara kerjanya, nanti kita bahas di sini. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kalian terima dengan sebaik-baiknya. Berdoa, mulai. Selesai. Langsung menuju ke materi mata pelajaran mesin listrik pembangkit yang saya sampaikan sendiri, yaitu PMT, pemutus tenaga, seperti yang kita lihat bersama pada gambar. Itu salah satu jenisnya, pemutus tenaga, disingkat PMT, atau yang kita sebut switchgear. Materi yang kita bahas hanya ada 3 materi pokok. Yang pertama mekanismenya, kemudian ada jenis-jenisnya, juga yang terakhir gangguan-gangguan. Nah, untuk gangguan nanti kita tidak membahas sistem proteksinya, apa saja komponen proteksinya, tidak, hanya gangguan yang sering terjadi saja, dan juga macam-macamnya yang sering digunakan pada sistem pembangkitan. Langsung menuju materi yang pertama, yaitu mekanisme. Nah, di sini PMT itu dituntut agar bisa cepat juga efisien. Jadi memindah antar tegangan, jadi dari rel 1 ke rel yang 2 itu harus cepat dan efisien. Nah, kalau lambat sedikit nanti ada busur api yang mengakibatkan kerusakan pada komponen PMT. Nah, harus cepat. Nah, itu apabila lambat dalam pemutusan atau penyambungan, itu menyebabkan kegagalan pada sistem penghubungnya, seperti itu. Nah, mekanismenya juga memerlukan juga ada yang butuh energi pegas, PIR, ya. Terus kemudian ada menggunakan energi tekanan udara atau dengan pneumatik. Yang ketiga menggunakan energi tekanan minyak atau hidrolis. Nah, ada juga yang pakai motor. Nah, itu kalau skala kecil pakai motor boleh. Kalau tegangan di bawah 25 kV itu boleh pakai motor. Dan sering kita jumpai ada yang menggunakan motor itu hanya ada pada tegangan 380. Misal untuk memindahkan dari tegangan genset ke PLN itu pakai motor. Itu PMT-nya itu jenisnya COS. Tuh. Oke, yang kedua tentang jenis-jenis PMT. Yang pertama itu ada jenis GIS atau GIS, yaitu Gas Insulated Switchgear. Nah, ini memiliki tegangan kerja 550, 300, 84, sama 72 kV. Yang tertinggi 550. Bentuknya seperti apa? Ini saya lampirkan fotonya juga. Bentuknya seperti itu. Kalau kalian pernah lihat mungkin dalam lingkup sistem pembangkitan, kalau di perusahaan-perusahaan biasa juga ada,
tetapi itu mungkin bukan yang jenis ini ya. Kemudian jenis yang kedua ada GSC, Gas Switchgear Combine. Memiliki tegangan kerja 550 kV dan juga 300 kV. Tegangannya besar. Ini terletak di luar area. Ini langsung menuju pada relnya atau menuju dari distribusinya ya. Itu bentuknya seperti itu. Bedanya sama yang jenis pertama tadi, yaitu pada letak penempatannya saja. Sama mekanismenya pasti beda. Kalau gas itu nanti menggunakan tenaga gas. Kalau yang jenis switchgear ini tenaga gas yang dikombinasi nanti dengan tekanan udara atau pneumatik. Itu secara garis besarnya seperti itu. Kalau pengen lihat langsung ya mungkin di gardu induk, kalau kalian jalan-jalan tapi tidak bisa memasuki areanya, mungkin hanya melihatnya saja. Gardu induk itu ada. Jenis yang ketiga, ini sesuai materi, yaitu jenis yang terakhir, itu kubikel ya, tipe gas insulate switchgear kubikel. Jadi kalau kalian lihat pernah masuk ruangannya sistem pembangkitan, itu banyak yang menggunakan ini, karena memang ini yang sistem proteksinya sangat diperlukan dan juga tidak memerlukan komponen-komponen yang lebih besar lagi, karena terletak pada suatu tempat ya, dan itu juga berupa kotak atau berupa lemari. Tegangan kerjanya kecil ya, di sekitar 72,5 kV dan 24 kV. Itu bentuknya seperti ini kalau kalian pernah jumpai. Nah, ini di perusahaan banyak, apalagi di sistem pembangkitan ya, ada yang seperti ini, ada yang jenis pertama tadi. Kalau di sistem pembangkitan itu ini berupa lemari seperti kotak besar di dalam ruangan, dan itu ber-AC. Kalau dulu saya pernah magang di Petro, itu sekilas masuk ruangan yang khusus kubikel, jadi ruangannya memang ber-AC, terus harus bersih, wajib itu ya, dan di dalamnya itu hanya ada satu petugas saja yang jaga, seperti itu di perusahaan Petro. Itu materi yang terakhir, yaitu tentang gangguan PMT ya. Gangguan yang pertama itu kebanyakan arus hubung singkat itu melampaui kemampuan PMT. Jadi PMT itu memiliki kemampuan sendiri untuk membatasi dirinya, berapa besar arus yang bisa melewatinya, karena itu menghubungkan dari dari rel satu ke rel yang lain. Seperti contoh ya, seperti dari trafo 1 dihubungkan ke trafo 2, atau trafo step up dihubungkan ke trafo step down, seperti itu. Nah, caranya itu agar terhindar itu seperti ini ya. Jadi harus memiliki komponen penghubung dan pemutusnya itu yang bisa dialiri arus di atas arus nominalnya. Contoh dari trafo 1 ke trafo 2, kalau dianalisis arusnya yang melewatinya itu 100 ampere. Nah, jadi nanti komponennya itu harus bisa dilalui, komponen PMT ya, itu harus bisa dilalui di atasnya 100 ampere tadi ya. Contohnya ya seperti kalau yang kecil itu fuse-nya, sekringnya itu harus di atas 100 ampere tadi. Tapi ini tidak menggunakan sekring, tapi menggunakan PMT. Gangguan yang selanjutnya itu baterai bertegangan lemah. Nah, baterainya untuk apa, Pak? Nah, ini baterai itu sebagai sumber DC. Jadi pasti nanti membutuhkan sumber DC. Karena apa? Untuk pengaturan, seperti kalau pegas ya, pengaturan untuk pernya atau pegasnya itu
disuplai dari sumber baterai. Nah, kalau pneumatik itu biasanya relay-relaynya yang harus menggunakan sumber DC. Nah, relay tidak bekerja. Relay tidak bekerja ini pasti perlu perawatan penggantian. Kok tahu relay tidak bekerja? Nah, nanti selalu ada pemeliharaan 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali atau bahkan sehari sekali, itu harus ada pemeliharaan. Jadi dicek di checklist mana yang mengalami kerusakan, mana yang masih layak untuk beroperasi, itu tahu. Nah, selanjutnya itu kerusakan pada kontak-kontak PMT atau komponen-komponen yang ada pada PMT. Nah, jangan anggap PMT itu tidak ada kontak-kontaknya, ya, tidak ada komponennya, banyak sekali komponennya, termasuk sistem proteksinya. Nah, jadi sistem proteksinya itu banyak sekali. Nah, nanti kita pelajari pada pelajaran proteksi listrik pembangkit. Itu ada yang membahas sistem proteksinya PMT. Kalau di sini hanya sekilas saja. Sebelum pelajari sistem proteksinya, terlebih dahulu kalian tahu benda-bendanya dulu. Seperti itu. Terus yang terakhir, mekanisme penggerak tidak bekerja. Mekanisme penggerak tidak bekerja ini memang memerlukan pemeliharaan. Mungkin memang harus ada pergantian pada kontaknya atau pada komponen penggeraknya. Nah, contohnya kalau penggeraknya itu pegas, ya dicek pegasnya. Ya. Terus misalnya penggeraknya itu tadi berupa tekanan udara atau pneumatik, dicek. Nah, pneumatik kan butuh tekanan udara. Nanti komponennya juga ada kompresor. Kompresornya tadi bekerja, masih berfungsi apa tidak, dan seterusnya seperti itu, ya. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan, begitu singkat, jelas, dan padat. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan setelah ini ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan dan wajib dikerjakan di masing-masing siswa. Oke, tugas yang pertama, review penjelasan. Jadi kalian meringkas apa yang saya jelaskan tadi seperti biasanya. Kemudian menjelaskan cara kerja PMT jenis kubikel. Nah, jenis kubikel tadi yang di dalam ruangan kotak lemari tadi, itu cara kerjanya seperti apa. Nanti kalau penjelasan saya kurang, bisa searching di googling atau di Google atau referensi lain, atau di YouTube atau di web, banyak ya, cara kerjanya sistem kubikel, PMT jenis kubikel itu. Terus yang ketiga, menjelaskan bagaimana cara penanganan ya, apabila PMT mengalami hubung singkat. Nah, itu jenis gangguan yang pertama tadi. Itu bagaimana cara penanganannya dan cara pencegahannya seperti apa. Itu kalau penjelasan saya juga kurang jelas atau kurang banyak, ya silakan searching di referensi lain. Ya, itu ya. Nomor 3 itu, ada kesalahan penulisan. Jelaskan bagaimana cara penanganan apabila PMT mengalami hubung singkat. Tuh. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti kalian pelajari ulang, silakan dilihat-lihat, direview, diringkas penjelasan saya. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jalankan protokol kesehatan. Ya, pesan saya, jangan sampai berkerumun ya, atau nanti ngopi atau ke warung dengan orang yang dianggap PDP atau ODP, kita juga tidak tahu. Salam ke orang tua kalian, semoga selalu diberi kesehatan keluarganya, amin. Dan semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya, amin. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.